Gue udah pernah ngebahas tentang buku dan lu harus tonton video gue sebelumnya ada di sini. Itu salah satu buku yang gue mention dan menurut gue ini bagus banget sehingga gue bikinin satu segmen video tentang buku yang namanya The Psychology of Money karya Morgan Housel. Intinya buku ini tentang psikologi keuangan. Isi dari bukunya apa aja? Gue suka banget sama buku ini dan kalau lu ngeh tentang konten-konten gue yang lainnya, kebanyakan gue ngebahas tentang cara ngelola keuangan. Buku ini itu berwawasan mendalam tentang bagaimana pola pikir dan emosi kita dapat mempengaruhi keputusan finansial. Simpelnya, ini tuh kayak butterfly effect. Keputusan yang lu ambil tentang uang akan mempengaruhi segalanya yang berhubungan sama finansial dan berhubungan sama kehidupan lu. Daripada semakin jauh pembahasannya, mending kita langsung aja masuk ke pembahasan isi di dalam bukunya tentang Psychology of Money. Buku ini itu ngebahas tentang peran psikologi dalam keuangan. Maksudnya, keberhasilan finansial itu lebih banyak bergantung ke behavior kita terhadap pengetahuan secara teknis. Misal, ini analoginya kayak gini. Orang kaya sering gagal bukan karena kurangnya strategi, tapi karena pengambilan keputusan secara emosional seperti serakah atau panik sendiri di saat pasar turun. Di buku ini, lu dikasih pelajaran biar bisa ngontrol emosi lu dan harus paham perilaku seperti overconfidence atau herding effect. Simpelnya, lu nggak boleh terlalu pede atau lu terlalu FOMO. Tahu sendiri kan, lu yang terlalu berlebihan itu nggak baik. Beda cerita kalau kelebihan uang. Siapa sih yang gak seneng ketika lu kelebihan uang? Terus perbedaannya menjadi kaya dan tetap menjadi kaya, lu harus perhatiin. Kekayaan sering banget datang dari hoki. Tapi mempertahankannya itu butuh yang namanya disiplin. Banyak kasus orang kaya baru itu langsung beli apapun yang mereka mau. Terus akhirnya dia jatuh lagi ke lingkar kemiskinan. Ya, ini semua karena mereka terlalu tolol pas ngatur keuangannya. Ibaratnya gini, lu mau investasi, itu jangan terlalu fokus tentang keuntungan yang terlalu besar. Tapi lebih gimana caranya menghindari kerugian yang besar. Gue punya quotes, lebih baik profit sedikit daripada rugi yang banyak. Nah, yang lu harus lakuin itu cukup sederhana. Ya bisa sesuaiin dengan lifestyle lu. Jangan terlalu ngikutin standar hidup di TikTok yang menurut gue ini nggak masuk akal banget gitu. Selain itu, lu harus juga sadar atau punya cadangan untuk menghadapi masa sulit. Gak berhenti sampai sana, buku ini juga ngomongin tentang kekuatan kompensasi atau leverage. Ketinggian bahasanya. Oke, gua bahas secara gampangnya. Intinya, kalau lu mau investasi atau nabung, stop fokus sama nominal yang gede doang di awal. Tolol namanya, kalau lu cuma fokus sama nominal yang lebih gede di awal doang. Yang penting adalah sabar dan konsisten. Misal, lu punya uang 1 juta, terus tiap bulan lu tambahin 100.000 ke investasi. Kalau uang itu diinvestasiin di tempat yang bisa ngasih hasil yang stabil, misal kayak 10% per tahun, dalam waktu puluhan tahun, nilainya bisa berkali-kali lipat daripada lu ketika tembak lu pengen hasil yang lebih tinggi. Dalam waktu puluhan tahun, nilainya bisa berlipat ganda berkat bunga berbunga. Ini tuh bukan ngepet atau ngelipain ganda uang ke dukun. Tapi zamannya udah beda banget dengan zaman yang dulu-dulu ada yang namanya dukun lah, apalah. Nah ini gue kasih contoh nyata. Seperti Warren Buffett, dia investasi itu dia mempunyai yang sabar dan konsisten. Jadinya dia bisa dapetin keuntungan yang endingnya itu gede banget. Ya ini bisa ngasih pelajaran waktu adalah teman terbaik ketika kita investasi. Selanjutnya, buku ini itu ngejelasin tentang definisi cukup. Gua udah bilang dari tadi, kalau keserakahan itu suatu hal yang gak baik. Nah, lu harus belajar caranya, gimana caranya lu itu mempunyai sifat yang cukup. Biar bisa mencegah resiko yang tidak ingin lu temui di kehidupan selanjutnya. Gue kasih contohnya, misal banyak orang miliarder kehilangan segalanya karena dia nggak pernah yang namanya puas dengan yang mereka miliki untuk saat ini. Biasanya karena mereka dapat hasutan yang menurut gua karena sifat ini itu mereka bakal ngambil resiko yang lebih besar untuk dapetin yang lebih banyak lagi. Gak pernah paham makna untuk yang namanya makna cukup. Buat menghindari kayak gitu, lu harus tahu kapan lu harus berhenti dan fokus sama kualitas hidup lu. Bukan cuman peduli sama kekayaan doang. Lu pikir itu doang? Enggak, masih ada lagi. Buku ini ngasih tahu lu buat nerapin yang namanya fleksibilitas dan ruang buat kesalahan. Intinya,
lu harus selalu nyediain margin of safety. Maksud dari tersebut itu adalah cadangan keuangan atau dalam perencanaan. Tujuannya apa? Ya biar kalau lu ada sesuatu yang nggak terduga, udah ada persiapan untuk ngadepinnya. Ya minimalisir resiko yang bakal lu hadepin di kehidupan lu selanjutnya. Terus, lu harus hati-hati sama yang namanya inflasi gaya hidup. Buku ini ngajarin adanya dilema seseorang kalau punya penghasilan yang naik. Udah gue warning berkali-kali masalah lifestyle. Kalau lu masih aja nggak peduliin dengan yang namanya lifestyle, ya lu berarti yang namanya lu tolol aja gitu bos. Penghasilan lu naik, sebisa mungkin kehidupan lu jangan naik gitu. Sebisa mungkin kehidupan lu ya lu tahan di situ aja, lu lipetin terus keuangan lu sehingga lu bisa mendapat kehidupan yang di taraf stabil. Ya udah, lu mau hidup apa aja, lu seenak-enak lu aja gitu. Dan di sini nggak cuman perkara uang, waktu juga penting buat di manage. Morgan Housel nyaranin lu buat sayang-sayang sama yang namanya waktu. Katanya kekayaan sejati itu kemampuan buat ngontrol waktu yang lu punya dengan ngelakuin apa yang lu mau, kapanpun dan dimanapun yang lu mau. Dia nekenin banget kalau kekayaan bukan datang dari barang-barang aja, tapi dari kebebasan lu punya waktu, lu bisa ngelakuin suatu hal apapun yang lu mau. Lu harus pakai uang lu buat nyiptain fleksibilitas dalam hidup. Jangan cuma nunjukin status doang, sosialita lu itu ya menurut gua nggak penting sih gitu. Morgan Housel juga pernah bilang kalau lu harus berperilaku wajar, bukan rasional. Lah kok gitu? Soalnya ini di dunia nyata itu bertindak secara wajar dan lebih realistis daripada lu seharusnya mencoba bersikap rasional. Ini contohnya, banyak investor yang kehilangan uang itu karena mereka terlalu saklek buat ngikutin logika yang kaku dan nggak moduliin sisi emosional dalam mengambil keputusan. Emang iya, suara hati itu punya impact yang jauh lebih dalam buat keputusan yang lebih besar. Tapi kalau suara-suara yang nggak seharusnya lu dengar, kayak lu harus daripada mementingin lifestyle, lu coba gabungin pendekatan rasional sama empati dan kesadaran diri lu agar seimbang sama lu yang mau dalam mengambil keputusan keuangan. Ini gue kasih contoh tentang pribadi gue sendiri. Gue investor di dalam dunia cryptocurrency. Ya yang namanya FOMO itu pasti ada di dalam kehidupan gue. Gue juga pernah yang namanya FOMO. Gue juga pernah ada yang namanya ketakutan, ketinggalan untuk masuk ke pasar dan sebagainya. Dan itu endingnya ketika gue FOMO, ketika gue mengambil keputusan dengan yang nggak baik, endingnya apa? Rugi bos. Gue pernah rugi miliaran rupiah lah di dalam cryptocurrency tersebut gitu. Nah itu karena apa? Karena gue FOMO. Karena gue dengan nggak sadar, gue takut ketinggalan di pasar tersebut. Padahal seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya lu ketika masuk ke dalam dunia investasi atau ke pasar keuangan, lu harus ciptain yang namanya, lu harus tenang ketika lu masuk, lu harus benar-benar pikirin secara rasional seperti apa. Di pasar ini tuh udah over value atau belum. Nah, lu harus ciptain itu dengan secara tenang dan jangan menggunakan emosi secara berlebihan. Nah, itu pengalaman dari gua sendiri. Maka dari itu, lu jangan ada yang namanya pernah lu FOMO atau takut ketinggalan pasar. Karena pasar ini bakal terus berjalan, nggak bakal mati gitu. Dalam 24 jam ini nggak bakal mati, bakal terus berjalan terus gitu. Hari ini lu ketinggalan, lu masih ada hari esok. Hari esok lu ketinggalan, masih ada hari-hari selanjutnya gitu. Jadi lu jangan pernah takut yang namanya lu ketinggalan pasar. Dan lu harus hindari banget yang namanya FOMO di dalam dunia investasi. Oke, cukup. Itu pengalaman gue pribadi. Nah, balik lagi ke bukunya. Bukunya mantep banget kan? Coba lu baca buku ini dan lu bisa beli daripada lu baca buku novel yang kemarin sempat gue bahas di video ini. Lebih baik lu baca buku-buku seperti ini. Dan lebih praktisnya lagi, ini bisa ngebantu lu biar lebih paham sama masalah finansial. Dan ini bisa ngebantu buat lu jauh dari lubang kemiskinan. Dan buku ini intinya itu ngasih tahu lu kalau kekayaan itu cuman bukan tentang seberapa lu punya uang yang lu hasilkan, tapi gimana caranya lu bisa mengelola keuangan. Karena gue di video Reels gue di Instagram, gue pernah ngebahas tentang namanya menjadi kaya dan tetap menjadi kaya. Karena apa? Menjadi kaya itu gampang, tapi untuk menjadi tetap kaya atau menstabilkan kekayaan itu susahnya minta ampun. Ibaratnya lu ketika dapat duit dari kerjaan freelance, yang namanya lu bisa dapetin 10 juta, 100 juta dari freelance itu gampang banget bos. Tapi gimana caranya lu bisa menstabilkan uang itu yang 10 juta atau 100 juta itu? Nah itulah susahnya cara menstabilkan keuangan itu, yang susah di situ. Bahkan lu bisa ngelipatin ganda dari 10 juta, 100 juta, bahkan bisa sampai 1 miliar, susahnya di situ.
Maka dari itu, lu harus membaca buku dari Psychology of Money ini, cara mengelola keuangan, sehingga lu bisa melipat gandakan uang lu dari 10 juta, 100 juta, 1 miliar, bahkan bisa 100 miliar nanti ke depannya. Oke, thank you teman-teman semua udah nonton video gua kali ini. Gua ada di sini, signing out, dan thank you.